Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari arwanaplastik.com ingin menyampaikan informasi bagaimana cara membuat plastik HD dan proses pembuatan plastik kresek. Kita lihat, untuk membuat plastik kresek bahan baku utamanya adalah kantong plastik HD menggunakan bahan baku utama HDPE, High Density Polyethylene. HDPE adalah hasil polimerisasi dari etilena yang mempunyai densitas 0,940 atau lebih besar, termasuk homo dan copolymer dengan alpha olefin yang lebih besar. Bahan produksi bisa menggunakan murni 100% atau campuran recycle asal tergantung kualitas dan kebutuhan. Bahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahan pewarna plastik. Warna untuk bahan plastik bermacam-macam, mulai dari merah, biru, hijau, kuning, putih, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mencampur bahan-bahan tersebut menggunakan mesin aduk. Jika kita ingin menghasilkan bahan murni, maka 100% bahan yang digunakan adalah bahan murni. Sedangkan jika kualitasnya sedang, maka komposisi yang baik adalah 49% bahan murni, 49% bahan recycle. Kemudian yang terakhir adalah 2% warna. Pada saat menggunakan bahan recycle, kita harus mempertimbangkan pengurangan warna karena bahan recycle itu sendiri telah mengandung warna. Misalnya kita mendapatkan bahan recycle dari supplier warna merah, artinya kita harus mengurangi komposisi warna merah. Selanjutnya adalah memproses bahan-bahan yang telah dicampur tersebut menggunakan mesin blowing. Setelah tercampur dengan baik, maka mesin blowing akan melumerkan bahan dan meniup bahan menjadi kantong plastik. Suhu ideal untuk pelumeran adalah 200 derajat Celcius, namun juga tergantung bahan yang diaduk. Ukuran plastik bisa diatur ukurannya mulai dari tebal, lebar, dan sebagainya. Contohnya lebar 15 cm, 24 cm, dan 30 cm. Plastik akan digulung secara otomatis menjadi roll plastik. Di sini kami akan mendemokan bagaimana mesin blowing ketika berjalan. Nah, setelah roll plastik selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memotong roll tersebut menggunakan mesin potong. Roll plastik yang akan dipotong panjangnya bisa diatur mulai dari 32 cm, 40 cm maupun 44 cm sesuai dengan kebutuhan. Ada juga mesin potong yang lebih canggih, yaitu setiap jumlah tertentu maka akan langsung dilipat sehingga siap untuk dimasukkan ke dalam bungkus. Ada juga yang langsung menggunakan autopon, artinya langsung dibentuk menjadi plastik yang siap dijinjing. Ini adalah demo mesin potong. Setelah plastik dipotong, maka hasilnya akan berbentuk persegi panjang. Tentunya supaya memiliki pegangan yang bisa dibawa, dibutuhkan proses pemotongan plastik menggunakan mesin plong. Dalam bahasa Inggris disebut dengan press machine. Tipe plastik atau mesin yang tersedia ada yang berupa manual dan juga otomatis. Bentuk maupun ukurannya juga bisa diatur sehingga kita perlu membuat pisau sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Bahkan bisa kita
tambahkan variasi, misalnya di tengahnya ada lubang untuk gantungan di tembok. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Di sebelah kiri atas adalah plastik yang sudah jadi berwarna putih, kanan atas berwarna hitam, sedangkan kiri bawah adalah plastik plong, dan yang terakhir adalah plastik lost pink. Tentunya di dalam proses produksi plastik tidak akan selalu semuanya berhasil menjadi sebuah produk yang sempurna. Terkadang dalam proses produksi terdapat aval atau sisa produk, dan setiap mesin akan menghasilkan aval, mulai dari mesin blowing, mesin potong, dan juga mesin plong. Aval plastik ukurannya ada yang besar, tebal, dan tidak beraturan. Dibutuhkan mesin pecah plastik untuk membantu proses penghancuran plastik supaya menjadi lebih halus dan ukurannya lebih kecil. Karena jika ukurannya terlalu besar, maka akan bisa merusak mesin berikutnya, yaitu mesin pelet. Aval plastik yang telah dihancurkan menggunakan mesin pencacah plastik siap diolah menggunakan mesin pelet. Hasilnya adalah biji plastik berkualitas rendah, menengah, dan tinggi, tergantung sesuai kebutuhan. Penggunaan bahan aval akan mempengaruhi proses produksi selanjutnya, seperti komposisi bahan dan setting mesin. Artinya jika kita memperoleh bahan recycle dari supplier kualitasnya tinggi, maka hasil yang dihasilkan pun akan dengan kualitas tinggi, sehingga campuran bahan dan komposisi bahan bisa menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah demo mesin pelet. Demikian presentasi dari kami. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih lagi memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara membuat mesin, bagaimana menghasilkan kantong kresek menggunakan mesin plastik. Arowanaplastik.com adalah pabrik plastik yang memproduksi berbagai macam produk seperti kantong kresek, plastik plong, plastik losping, tali rafia, dan sedotan. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengunjungi website kami, karena kami juga mengundang kerjasama kepada para distributor dan supplier. Jika Anda berminat untuk memasarkan produk kami persilakan untuk mengunjungi website Arawana Plastik. Di samping itu, di dalam website kami juga terdapat berbagai macam artikel, mulai dari peluang usaha bisnis plastik maupun hal-hal yang berkaitan dengan produk plastik. Bahkan terdapat e-book gratis yang bisa Anda download. Kemudian juga ada forum untuk tanya jawab, berdiskusi, dan sharing pengetahuan. Terima kasih.